semenjak pulang vacation, tidur dia nggak sebagus sebelumnya guys. Semua yang aku train buat dia kayak hancur seketika gitu guys. Mulai dari nol lagi. Situasi dan kondisi aku di sini mengharuskan aku harus tidur cukup, harus punya mental dan emosional yang baik gitu. Please, I need to sleep, I'm so sleepy. Kamu harus tidur sendiri ya, you need to sleep alone here. Kalau mentalnya dan emosionalnya kita sehat, kita bisa jadi parent yang baik untuk anak-anak kita. Hai guys, balik lagi sama aku si Boring Mama. Tarik nafas dulu guys, karena untuk melakukan hal ini aku tuh mengumpulkan niat dari beberapa bulan lalu guys, dan tapi niatnya nggak terkumpul-kumpul. Akhirnya hari ini aku memutuskan buat mengorganize baju-baju Mikael dan beres-beres kamarnya guys. Karena semenjak pulang vacation, aku kan beberapa bulan lalu tuh vacation 2 bulan, sebulan di Pakistan, sebulan di Indonesia, dan kamar dia tuh berantakan guys semenjak itu tuh. Jadi baju-baju yang kecil sama baju-baju yang nggak sesuai sama musimnya masih ada di lemarinya gitu. Jadi kadang aku bingung kayak nyari baju dia ini udah kecil tapi masih ada di situ gitu. Jadi akhirnya aku simpan baju-baju dia yang masih cukup, yang sesuai musim, aku simpan kumpulin di laundry basket gitu guys. Karena si wardrobe-nya itu berantakan guys, such a mess. Aku tuh kayak I feel bad gitu. Aku kayak ngerasa aduh, I'm a bad mother. Aku kayak let his room like kayak get a mess, like berantakan banget. Dan semenjak pulang vacation, tidur dia nggak sebagus sebelumnya guys, berubah. Dia jam 3 subuh selalu bangun kayak nangis, selalu kayak pengen aku pindah tidur sama dia. Karena selama vacation aku tidur bareng kan sama dia, satu kamar gitu. Di Pakistan, di Indonesia kita tidurnya satu kamar. Jadi dalam 2 bulan itu tuh kayak ngerubah habit dia gitu. Jadi semua yang aku train buat dia kayak sleep training dan lain-lain kayak hancur seketika gitu guys, kayak useless. Jadi aku harus kayak mulai dari nol lagi. Dan untuk sleep training dia tuh nggak kayak besok aku mau sleep training dia, nggak kayak gitu guys. Jadi harus muncul bener-bener niat dari hati gitu loh guys, kayak harus yakin. Dan emosional aku sama mental aku tuh harus bener-bener baik. Nggak bisa kayak aku misalnya lagi bad mood atau masih lagi kesel, lagi upset, aku mau treating dia, nggak bisa. Itu bisa bikin aku stres, bisa nanti aku juga bisa jadinya dampaknya ke Mika jadi marah-marah atau gimana gitu, dan dampaknya ke orang-orang sekitar. Jadi tau nggak, aku pulang vacation itu bulan Februari akhir, dan sekarang bulan Mei baru ada niat untuk sleep training dia lagi. Jadi selama beberapa bulan ini aku tidur sama Mikael guys, tidur sama Mikael dari jam 3 sampai pagi. Kebayang nggak, aku setiap hari pindah ke kamarnya buat tidur sama dia sampai pagi. Dan itu tuh kayak bikin aku capek karena situasi dan kondisi aku di sini mengharuskan aku harus tidur cukup dan harus punya mental dan emosional yang baik gitu. Sedangkan tidur itu hal paling penting guys ya dalam kehidupan kita. Tidur dan makan itu paling penting. Kalau kita kurang tidur udah bakal stres guys. Selama beberapa bulan ini aku tidur sama Mikael, dan aku ngerasa kayak mood aku tuh sering kali nggak bagus gitu. Jadinya tuh dampaknya ke daily life, kayak aku kadang cepat kesel atau nggak bisa bad mood dan lain-lain gitu. Jadi aku beberapa hari lalu kayak kapan ya sleep training dia, nggak muncul itu si niat itu gitu, belum yakin. Dan kemarin tiba-tiba nggak tahu 5 menit sebelumnya aku memutuskan kayaknya aku mau sleep training dia deh. Kayak aku tuh kayak I was so happy, kayak mood aku tuh kayak bagus banget, kayaknya ini the right time buat aku sleep training dia. Kayak kesempatan ini tuh nggak sering muncul guys. Nah semalam tuh makanya aku langsung ngomong sama suami, tapi sebelumnya udah ngobrol juga sama suami kayak aku mau sleep training dia tapi nggak tahu kapan, tolong support aku gitu. Jadi aku nggak mau selama sleep training tuh pas Mikael nangis dan lain-lain, aku nggak mau ada omongan misalnya itu Mikael kenapa, atau enggak isi oke gitu, atau enggak misalnya mau aku cekin nggak dan lain-lain. Aku nggak mau ada orang yang ngomong kayak gitu, Abil atau suami, aku nggak mau gitu. Apalagi suami yang dia kayak sering kalau misalnya Mikael nangis atau apa, mau aku cekin nggak gitu, atau nggak misalnya dia baik-baik aja. Nah aku nggak mau kalau selama sleep training ada yang kayak
ganggu kayak gitu. Lalu pas aku ngomong sama suami, aku mau sleep training Michael malam ini, please support me, kata aku, jangan ganggu aku. Terus dia bilang oke, aku nggak akan ngomong sepatah kata apapun gitu. Oke, jadi aku semalam baru sleep training dia, baru 1 malam nih ya. Biasanya itu 1 minggu gitu guys, jaraknya, maksudnya maksimalnya. Biasanya 5 hari atau enggak 4 hari, 5 hari, 6 hari itu udah biasanya udah berhasil gitu. Ini baru 1 malam, dan tadi malam Mika cuma bangun 1 kali sekitar jam 3 jam 4. Terus aku aku tepuk-tepuk, balikin dia tidur. Terus sebenarnya bangun 2 kali, cuman di waktu yang sama. Terus pas aku tidurin dia, kayak 10 menit kemudian dia nangis lagi. Terus aku pet lagi, tapi aku nggak gendong, aku tetap stayin dia di kotnya, di ranjangnya. Terus aku balikin tidur. Sebenarnya aku ngomong sama dia sih kayak, please, I need to sleep, I'm so sleepy, kamu harus tidur sendiri ya, you need to sleep alone here, kayak gitu. Dan dia kayaknya ngerti. Terus dia kayak tiba-tiba duduk, terus kayak tiduran sendiri gitu. Oke, terus aku keluar, dia nggak nangis sama sekali. Terus udah tidur sampai jam 7.45. Jadi dia tadi bangun sekitar jam 8-an gitu guys. Dan ya baru 1 malam, kayaknya not bad gitu, nggak terlalu parah. Semoga malam ini dan malam-malam berikutnya cepat-cepat berhasil guys, karena aku ingin banget kayak sebelum-sebelumnya Mika tidur jam 7:30, bangun jam 7:30 pagi. Itu setiap hari seperti itu guys. Dan bahkan aku bisa kayak pas dia tidur, aku bisa keluar sama suami, driving around, makan malam di luar, Mikael sama Abel di rumah, karena dia nggak pernah bangun sama sekali. Dan sekarang aku nggak bisa guys, sekarang nggak bisa. Kadang dia ingin ditidurin sambil digendong, kadang dia bangun beberapa kali sebelum jam 12, itu bangun bisa 3 kali atau enggak 4 kali, ingin diayun-ayun gitu guys, ingin digendong, tidurin lagi, nangis lagi. Dan itu terjadi beberapa bulan terakhir. Aku nggak bisa kayak gini, beneran aku nggak bisa, karena aku udah seharian capek. Karena untuk sekarang tuh, beberapa tahun terakhir ini aku sangat mempedulikan kesehatan emosional dan mental aku guys, sangat penting. Dan anak-anak kita bakal tumbuhnya jauh lebih baik gitu. Aku nggak mau anak-anak aku tumbuhnya jadi gampang marah, teriak-teriak, lempar-lempar barang dan lain-lain. Gak mau aku. Jadi satu-satunya cara itu harus dari akunya sendiri. Aku harus ngejaga mental dan emosional aku gitu. Salah satunya adalah aku harus tidur cukup gitu guys, dan istirahat yang cukup. Tada! Tekan banget guys. Kosong guys, gak ada baju yang udah kecil dan baju yang udah nggak sesuai musim guys. Oke, ini dan sebelnya tuh ya, bajunya masih cukup, cuacanya udah ganti guys, dan nggak kepake. Akhirnya ini nggak keburu guys.